Oke, cek. Ya, jadi selamat pagi anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang jarak antara titik ke garis ya. Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah bahas jarak antara titik ke titik. Nah, untuk hari ini kita akan bahas jarak antara titik ke garis ya. Oke, jadi pengertiannya dulu. Nah, ini ada sebuah titik A, kemudian ada garis BC. Jadi bagaimana caranya kita mengertikan atau mencari jarak antara titik A ke garis BC tersebut. Nah, sudah Bapak buatkan bahwa pengertiannya itu adalah panjang garis yang dibuat melalui titik A. Ya, jadi jarak antara titik A ke garis BC itu adalah panjang garis yang kita buat melalui titik A dan itu ya, tegak lurus dengan garis BC. Nah, jadi ini. Nah, garis tersebut adalah garis AD. Jadi garis yang dibuat dari sebuah titik dan tegak lurus dengan garis tersebut. Itu yang bisa kita bilang sebagai jarak antara titik ke garis ya. Dalam hal ini garis AD adalah jarak antara A ke BC ya. Nah, bagaimana caranya kita mencarinya? Silakan diperhatikan, cara mencari jarak antara titik A ke garis BC itu adalah langkah pertama, kalian proyeksikan titik A ke garis BC tersebut. Jadi proyeksi. Jadi anggap ada center dari sini ya, ke arah A dan tegak lurus BC. Nah, ini. Jadi proyeksi titik A ke garis BC itu adalah titik D. Nah, titik D ini bisa kita bilang proyeksi A ke BC. Nah, kemudian kita hubungkan dari A ke D ya. Dari titik tersebut ke proyeksi titiknya, maka bisa kita ketemu jaraknya. Jadi jarak titik A ke BC itu adalah AD ya. Karena AD tegak lurus dengan BC. Ya, kurang lebih seperti itu saja pengertian dari jarak antara titik ke garis BC. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan ke penyelesaian. Jadi bagaimana caranya kita mencari jarak antara A ke D ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara membuat segitiga yang membentuk dari titik A dan ujung dua buah garis tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa buat segitiga ABC. Ya. Ada 3 cara dalam menyelesaikan jarak antara titik ke sebuah garis ya. Ini 3 cara yang Bapak rangkum menurut Bapak paling mudah. Ya, mudah-mudahan menurut kalian juga bisa kalian anggap itu mudah ya. Tapi ada sebenarnya cara lain, namun dalam hal ini, dalam PowerPoint ini Bapak hanya menyampaikan 3 cara saja ya. Jadi yang pertama, silakan diperhatikan ada titik A, kemudian ada garis BC seperti itu ya. Nah itu adalah jarak antara A ke garis BC. Nah, kalau kalian perhatikan ini, segitiga ABC itu bisa dibentuk dengan menjadi segitiga sama kaki ya. Nah, akibat dari segitiga sama kaki itu adalah yang pertama, sisi di samping titik A dan di titik A itu panjangnya sama. Dalam hal ini AC itu akan sama dengan AB. Ya. Nah, kemudian garis di depan titiknya itu membagi dua sisi yang sama panjang. Maksudnya garis depannya mana? Ini garis ini. Ya. Jadi garis BD itu akan sama dengan DC. Nah, yang mengakibatkan adalah BD itu akan sama dengan setengah dari BC. Nah, lalu bagaimana kita ketahui DC-nya, kita sudah tahu bahwa AC-nya itu sama dengan AB, maka kita dapat menggunakan rumus Pythagoras berdasarkan segitiga ADB atau ADC. Ya, jadi menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kemudian yang kedua, kita cek. Nah, silakan diperhatikan. Nah, kalau seperti ini, bentuk segitiganya, bentuk titik
ke garis BC-nya ya. Kita bisa lihat ada segitiga di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan segitiganya itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, siku-siku di titik tersebut ya. Siku-sikunya ada di titik tersebut, bukan di garisnya, tapi di titiknya. Ya. Nah, caranya mencari adalah kalian pandang ini sebagai sebuah segitiga dengan alas dan tinggi. Yang pertama kita perhatikan jika alasnya itu adalah AB. Ya, jika alasnya adalah AB, maka tingginya adalah AC. Ya, jika AB itu alasnya kan tingginya adalah AC. Maka ini bisa kita sebut sebagai A1 dan T1. AB itu alas pertama, dan AC itu adalah tinggi yang pertamanya. Ada nggak alas yang berikutnya? Ada. Ya, alas yang berikutnya itu adalah BC. Kita sebut A. Nah, ini ya, tadi yang pertama. Nah, alas yang berikutnya itu adalah BC. Alas yang kedua, tingginya yang mana? Nah, ini tingginya. AD. Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Jadi alas kedua ini, maka garis yang tegak lurusnya itu adalah T2. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan luas. Maksudnya gimana? Nah, kalian tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas, tinggi, alas, tinggi. Maka alas kali tinggi yang pertama itu sama dengan alas kali tinggi yang kedua. Setengahnya bisa kita abaikan atau dianggap hilang. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah, nah kalau seperti ini, dia merupakan segitiga sembarang. Ya, AB tidak sama dengan AB, tidak sama dengan AC, tidak sama dengan BC. Nah, jika sudut BAC-nya diketahui misalnya 30, 60, 45, dan seterusnya, maka kita dapat menggunakan rumus aturan sin atau aturan cos. Ya. Nah, dalam pertemuan hari ini kita cuma bahas dua ini saja, kita fokuskan dua terlebih dahulu agar kalian sedikit tidaknya lebih memahami ya dengan menggunakan segitiga sama kaki atau dengan menggunakan segitiga siku-siku. Ya. Oke. Cek. Nah, mungkin kita akan langsung ke contoh soal saja. Ya. Jadi ini, perhatikan segitiga berikut. Ada segitiga ABC ya. Kalian sudah tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Ya, oke. Berdasarkan segitiga tersebut, tentukan jarak B ke AC, B ke AC-nya, dan yang kedua adalah jarak A ke BC. Ya. Pertama, kita akan bahas jarak B ke AC. Buatlah garis dari titik B dan tegak lurus dengan garis AC. Ya. Nah, yang mana dia? Nah, kalau kita perhatikan dari titik B ke garis AC gitu ya, dari titik B ke garis AC yang tegak lurus itu adalah BA. Ya. Oke, tunggu sebentar. Ya. BA. Kita cek. Nah, jarak B ke AC itu adalah AB atau BA. Nah, ini kita sudah tahu bahwa jarak AB atau BA sudah diketahui ya. Itu adalah 8 cm. Maka selesai. Itu untuk yang A. Nah, untuk yang B, jarak A ke BC. Dari titik A, buatlah garis dari titik A yang tegak lurus dengan BC. Kalau bisa kita bayangkan, ini dia ya. Nah, itu garisnya. Oke, next. Kita lihat. Dari titik A ke BC. Nah, itu adalah AD. Bisa kita bilang AD. Nah, ini. Ya, seperti yang kita bilang sebelumnya tadi. Jadi, jarak antara A ke BC itu adalah AD. Nah, ini kita bisa bilang X. Ya, kita nggak tahu ini berapa. Nah, dari rangkuman tadi, cara menyelesaikannya tadi ada dua ya. Ada segitiga sama kaki dan ada segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari segitiga siku-siku, kalian harus tahu dulu ketiga sisi segitiganya. Ya, 3 sisi segitiganya.
AC sudah tahu, AB sudah tahu, sekarang kita tinggal mencari BC terlebih dahulu. Ya, nah BC bisa kita cari dengan rumus teorema Pitagoras ya. AB pangkat 2 itu sama ditambah AC pangkat 2, diakarkan. Itu untuk mencari BC-nya. Tidak terlalu banyak yang bisa Bapak jelaskan tentang Pitagoras, tapi ini sudah Bapak buatkan caranya ya. Jadi kita tahu bahwa BC-nya adalah 10. Lalu bagaimana cara mencari X-nya? Pakailah hukum kekekalan luas segitiga. Ada alas, ada tinggi. Yang pertama alasnya 6, tingginya 8. Yang kedua alasnya mana? Ini alasnya, BC, dan tingginya adalah AD. Nah ini ya. Jadi alas pertama dan tinggi pertama kita bisa bilang ini 6 dan 8. Alas yang keduanya itu adalah 10, maka tinggi keduanya itu adalah X. Setelah kita cek, ternyata X itu adalah 6 kali 8, itu adalah 48. 48 dibagi 10 itu adalah 4,8 cm. Ya, udah selesai. Jadi, jarak dari panjang titik A ke BC atau jarak antara A ke BC itu adalah AD, yaitu 4,8 cm. Oke, next. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ini sebenarnya fokusnya kita ya. Jadi, mencari jarak antara titik dan garis di sebuah bangun ruang dimensi 3. Dalam hal ini, kita ambil contoh, itu adalah kubus. Ya, jadi tentukan jarak titik E ke DG. Jarak titik E ke DG dengan panjang sisi kubus diketahui adalah 8. Ya, kita cek dulu. Nah, ini ya. E ke DG. Nah, kalian cari dulu. DG yang mana sih? Nah, itu DG. Lalu, yang mana namanya panjang jarak antara E ke garis DG-nya? Silahkan diperhatikan. Nah, itu. Jadi, panjang jarak E ke DG atau panjang titik E ke garis DG itu adalah diwakilkan dengan garis EP. Perhatikan EP tegak lurus dengan DG. Ya, kalian harus bisa membayangkan ini. Jadi teknik pertamanya itu adalah membayangkan. Nah, lalu bagaimana? Udah, tinggal kalian buat segitiganya. E ke DG. Sambungkan segitiganya. Setelah itu gambarkan. Tolong biasakan digambar dengan benar. Ya, jangan asal ngawur buat segitiga. Maksudnya gimana? Kalian buat seperti ini. Misal seperti itu. Ini E-nya, ini E, ini D, ini G. Jangan seperti itu. Cermati dia dulu. Ya, jadi cermati dia dulu bahwa itu segitiga apa sih? Nah, silakan perhatikan ED. Nah, ED ini adalah diagonal sisi. Perhatikan EG. EG itu adalah diagonal sisi juga. Dan DG gimana? Diagonal sisi. Bahwa kita bisa bilang itu adalah segitiga sama sisi. Ya. Jangan bilang ini segitiga siku-siku. Karena DEG ini tidak siku-siku. Kalian harus bisa mencermati. Kalian harus bisa melihat baik-baik segitiga tersebut ya. Jadi EDG. Setelah itu, nah kita lanjut ya. Nah, kita tahu bahwa panjang sisinya adalah DC itu 8, CG itu 8, dan FG itu 8. Karena panjang sisi dari kubus itu adalah 8 cm. Nah, karena ED sama dengan EG sama dengan DG. Benar ya? Itu adalah diagonal sisi. Nah, rumus dari diagonal sisi itu sebenarnya adalah R akar 2. Tapi kalau kalian pakai Pitagoras itu boleh. Kalau kalian pakai Pitagoras nanti ketemu DCG itu adalah segitiga siku-siku. Jadi bisa dicari DG-nya. Kita langsung saja DG itu adalah sama dengan DE sama dengan EG yaitu 8 akar 2. Ya. Oke. Setelah ketemu DE itu ada 8 akar 2, silahkan dicek di sini. Kita tahu bahwa ED itu sama dengan EG.
panjangnya yaitu adalah 8 akar 2. Nah, karena ini segitiga sama sisi, atau bisa kita bilang ini juga segitiga sama kaki ya, maka kita pakai rumus pertama. Akibatnya apa? Ya, karena ini segitiga sama kaki, DE sama dengan EG, maka sisi di depannya juga sama. DP sama dengan PG. DP sama dengan PG. Karena DG itu adalah 8 akar 2, maka DP atau PG itu dengan cara mencari setengahnya. Setengah dari 8 akar 2 itu adalah 4 akar 2. Setelah itu bagaimana? Udah, kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Ini ya, bisa kalian perhatikan. E, P, G. Itu sudah segitiga siku-siku. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi X itu adalah 8 akar 2 pangkat 2 dikurangi 4 akar 2 pangkat 2. Ya. Kemudian setelah kita cek 8 akar 2 pangkat 2 itu adalah 128. 4 akar 2 pangkat 2 itu adalah 32. Dicek, dihitung kembali, ternyata panjang X itu adalah 4 akar 6. Jadi, jarak antara titik E ke garis DG itu diwakilkan dengan X, yaitu 4 akar 6. Ya, udah selesai. Jadi, seperti itu saja. Ya, jadi teorinya kita apa? Materinya kita, pembelajarannya kita sebatas ini saja untuk pertemuan hari ini. Ya, oke. Jadi ini ya. Nah, ini yang wajib kalian ketahui. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Tolong ini dicatat, mungkin di memorize, diingat di otaknya kalian. Ya, ketika dia segitiga sama kaki bagaimana, ketika segitiga siku-siku bagaimana, dan seterusnya. Ya. Nah, adakah cara lain dalam mencari panjang EP? Ya, silakan. Kalau menurut kalian ada cara lain, boleh. Ya, kalian cara lainnya bisa kalian gunakan, yaitu dengan segitiga EHP. Ya, kalau bagi yang ingin tahu, ya cara lain bisa dengan menggunakan segitiga EHP. Dengan ini adalah segitiga siku-siku, di siku-sikunya di titik H. Ya, silakan kalian cari sendiri, nanti hasilnya itu akan sama dengan 4 akar 6. Ya, oke. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Silakan dicermati terlebih dahulu. Jika memang ada pertanyaan, silakan nanti di psikologi kalian tanyakan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Terima kasih dan selamat pagi.